Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, kisah, yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi jawaban yang keras akan mematikan marah. Harapan saya Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang jawaban Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut. Membacakan ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas menyakitkan hati. Ija, Olive, kalau ketemu kayak mana nak? Salaman dulu yuk. Salaman. Bilangnya apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 15 ayat 1. Jawaban lemah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah tertulis di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cintanya. bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolong aku harus. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar pagi hari ini? Jawabnya apa? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Shalom Tante Rosa. Shalom Minang Teo. Shalom Kakak Indah. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Inang mau kasih informasi sedikit ya.
kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat datang di tahun ajaran baru ya. Tentu walaupun melalui daring ataupun belajar secara online, anak-anak kami semua sudah masuk di tahun ajaran yang baru ya kan Tante Rosa? Nah, Ya, ada Ina. yang dari TK sudah masuk ke kelas 1. Ada yang dari kelas 6 sudah masuk ke SMP. Nah, untuk anak-anak kami yang mungkin masih melihat video ini, yang sudah duduk di bangku remaja, tetaplah menjadi seorang anak yang telah dididik untuk tetap terampil mengikuti ibadah walaupun kamu sekarang sudah ada di remaja. Nah, untuk anak-anak kami untuk pembagian PR yang masih sekolah minggu, tetap diingat kelasnya ya nak ya. Kelas 0, 1, 2 itu adalah kelas kecil. Nah, kelas 3 dan 4 itu kelas tengah. Ya betul gak sih? Kalau yang biasanya Inang Ah, sampai kelas 1 TK 0. Oke, kita ralat ya. Itulah indahnya. Saling Ingat. memperbaiki untuk saling mengingatkan. Terima kasih Tante Rosa. Inang ingatkan sekali lagi ya nak ya. TKA, TKB, kelas 1 itu kelas kecil. Iya, Nak. Kelas 2, 3, 4 kelas tengah. Kelas 5, kelas 6 itu kelas besar. Nah, nanti untuk pembagian tugasnya, ketika guru sekolah minggu membagi tugas supaya kelasnya supaya diingat ya nak ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tenangkan hatimu, pikiranmu, persiapkan Alkitabmu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kumasuki gerbangnya. Ayo nyanyikan dengan semangat yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi yuk, harus semua ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lipat kakinya, duduk yang manis, lipat tangan. Kita berdoa ya nak ya. Oke, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa di pagi hari yang indah ini, di mana kasih Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau Tuhan menjagai kami. Dan di pagi hari Tuhan Engkau membangunkan kami dari tidur kami dengan penuh cinta kasih-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan lewat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau datang kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Di sini Tuhan kami akan bernyanyi puji-pujian kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami. Kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami juga akan menyerahkan hidup kami lewat doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Tuhan setiap telinga kami supaya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan supaya mau menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, Bapa yang baik, hanya Engkaulah tempat sandaran hidup kami. Hanya kepadamu lah kami mengadu Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Engkau boleh tetap senantiasa menopang kami, menguatkan kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dimanapun kami berada. Berkati juga kami Tuhan guru-guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami, agar pelayanan kami ini Tuhan menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami. Ajar dan bimbing kami Bapa untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hingga acara kami ini berakhir nantinya kami Bapa, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkaryalah Engkau Bapa di dalam ibadah kami ini. Terpuji termulialah nama-Mu, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menggerakkan tubuh kita. Sebelumnya Inang, Tante, kita ajak dulu adik-adik sekolah minggu kita untuk bangkit berdiri. Siap. Dengan sebutan Laskar Kristus. Seperti itu Inang. Oke. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Yes. Wah, kurang kompak kayaknya loh Kak Tapi Indah. biasanya yeay. Oh, gitu, Nah. seperti itu. Iya, Indah. Ada yang rindu. Baiklah. Oke. Seperti Sekali apa? lagi ya, Inang, Tante. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Yes. Oke, Inang, kita akan bernyanyi ICL. Musik Bang. Sekali lagi. Oke. Lagu yang kedua apa ya Kakak Indah? Apa Ante Ocha? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Makasih Ya, Kak Indah. Kakak Indah mengasihi aku enggak? Makasih banget Inang. Wih, makasih. Aku juga Iya, Sama iya. Inang. kita juga mengasihi anak sekolah minggu ya kan? Tentunya Inang. Tentunya Inang. Dan terlebih kita mengasihi Tuhan. Oke, satu lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
satu lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, yaitu apakah Kak Indah? Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Tapi Engkau sebelumnya Yesus. Inang, kita persilakan dulu adik-adik. Iya. Duduk. Anak-anak sekolah minggu kami boleh duduk. Ya, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Apakah Kak? Mengasihi Engkau Yesus. Kukasihi Engkau. Aku mengasihi mengasihi Engkau Yesus. Ya, anak-anak boleh duduk dengan tenang. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hatimu. Sekali lagi dengan sikap berdoa, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa dipimpin oleh Tante Rosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang senantiasa mengasihi kami dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Tuntunlah kami, ajarlah kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam adik-adik semuanya. Kita akan buka kitabnya dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Oke, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dibaca masing-masing ya, dalam hati juga. Demikian isinya.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian isinya. Nah, tema kita untuk hari ini adik-adik namanya Aku Mengasihimu. Ya, temanya Aku Mengasihimu. Kita tahu kan kata dasarnya apa? Kasih. Kalau sehari-hari kita taunya mengasihi, kasih itu kan menyayangi ya, kasih sayang, cinta seperti itu. Nah, tapi di sini kita mau belajar ya, apa itu arti mengasihi dalam Alkitab. Nah, kalau kata orang kan sarangio, itu kan kata-kata kasih sayang kan, cinta. Nah, menurut Alkitab apa adik-adik? Ya, Aku mengasihimu. Nah, ada 4. Ingat ya adik-adik. Yang pertama, kita baca di sini. Saling memperhatikan. Itu yang pertama. Memperhatikan di situ dalam arti kita peduli ya. Kita memperhatikan baik dari mata langsung ataupun dari hati yang peduli ya. Artinya misalnya di rumah kita memperhatikan. Bagaimana kita saling memperhatikan ya. Misalnya bapak pulang kerja atau mama pulang kerja masih capek. Apakah kita langsung menyambutnya dengan baik ya, atau bagaimana? Atau dipanggil-panggil tapi nggak mau datang? Nah, apakah kita langsung datang membawakan air putih hangat misalnya kan? Pasti orang tua senang kan? Nah, itu memperhatikan, salah satunya memperhatikan orang tua. Dan yang kedua, itu kan dari sama orang tua ya, atau di rumah. Sama teman bagaimana? Kalau misalnya ketemu, paling kita memperhatikan, itu apanya, tasnya terbuka, misalnya dari belakang kan, kita ingatkan. Nanti kan kita peduli. Nanti kan makin lama makin terbuka, jatuh bukunya atau pensilnya seperti itu kan. Jadi kita ingatkan seperti itu ya. Itu namanya memperhatikan, ya, peduli. Yang kedua adik-adik di sana menurut Alkitab ya, kalau kita mengasihi berarti kita saling mendorong. Apa artinya di sini saling mendorong? Dalam hal perbuatan baik ya, dalam hal melakukan pekerjaan baik. Nah, Allah sendiri ya turun menjadi sebagai manusia. Allah menyuruh Yesus ya, menyuruh Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita ya, menyerahkan nyawanya. Tapi Allah menyuruh Yesus untuk menyelamatkan kita. Demikian juga Yesus mengutus Roh Kudus ya untuk menghibur kita, untuk mengajari kita yang ada di dunia ini ya, sebelum Yesus datang kedua kalinya. Nah, jadi kita juga diajarkan untuk mendorong teman kita memperhatikan yang lain ya, atau melakukan pekerjaan baik. Misalnya mengajak, ayo teman-teman, si Anu sedang ini loh, sedang sakit ya, kita doakan ya, seperti itu. Ya sekarang kan lagi, kalau dulu PSBB, sekarang PPKM ya kan. Jadi walaupun lewat online, misalnya nanya kabar, ya si Anu bagaimana kabarnya, gitu kan. Rumahmu kan dekat, seperti itu. Jadi mendorong teman kita melakukan yang baik seperti itu. Itu termasuk ya adik-adik mengasihi. Nah, yang ketiga di sini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya di sini kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan melalui apa? Melalui persekutuan, ya. Mengasihi persekutuan artinya rajin beribadah. Ya, dengan rajin beribadah itu bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, dengan rajin beribadah bertemu dengan teman-teman seiman, ya, bertemu dengan teman-teman seiman, seperti itu. Jadi itu artinya saling mengasihi. Dan yang keempat apa? Yang pertama tadi apa? Saling
mengasihi Tuhan atau mengasihi persekutuan, ya. Yang keempat di sini adalah menasihati, ya, di sini di ayat 25. Marilah kita saling menasihati, ya. Artinya kalau kita menasihati teman kita ingin dia menjadi baik. Itu kan maksudnya. Nah, itu arti menasihati, kan. Kalau kita sebagai temannya pasti diam-diam kita panggil, kita bisikan, harusnya seperti ini gitu kan. Jadi itu hal yang baik, ya, tentunya. Itu yang menasihati, ya, untuk supaya dia menjadi baik atau lebih baik lagi. Dan apa yang diajarkan oleh, ini kan Rasul Paulus nih yang mengirim surat, ya. Jadi Rasul Paulus masih mengajar melalui suratnya ke jemaat Ibrani atau ke anak-anak sekolah minggu di Ibrani, seperti itu. Jadi yang perlu diajari kita yang pertama adalah, ya, yang pertama bagaimana pengalaman adik-adik sekolah minggu dalam mengasihi, ya. Coba diingat-ingat melalui arti Alkitab tadi, ya. Coba di rumah, apakah benar-benar sudah menghormati orang tua dan kakak dan mengasihi adik-adik seperti itu, ya. Itu sebagai yang pertama, ya. Supaya saling menghormati atau menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Seperti itu kan? Dan terapkanlah di rumah, ya. Yang kedua, ya, tekad untuk mengasihi. Apa tekad kita, adik-adik? Kita teladani Yesus, ya, sebagaimana Yesus mengasihi, tetap mengasihi walaupun diejek, dihina kemarin itu, ya, dalam kisahnya, tapi Yesus tetap mengasihi. Dia rela menyelamatkan manusia. Dan tekad kita di situ diajarkan adalah mengasihi tanpa pandang bulu atau tanpa milih-milih, tanpa membeda-bedakan, ya. Kemudian kita juga mengasihi dengan tulus ikhlas, ya. Dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, ya, ataupun bukan karena dia baik makanya aku baik, kalau dia jahat aku jahat. Itu tidak benar, ya. Jadi mengasihi dengan tulus ikhlas, bagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan. Nah, jadi adik-adik untuk kegiatannya untuk kelas kecil, tengah, besar. Nah, seperti ini. Untuk kelas tengah itu dari ayat hafalan, ya. Coba dibuka ayat hafalannya. Dari Yohanes, ya. Untuk ayat hafalannya ini untuk kelas tengah. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Baik, itu untuk kelas tengah. Dan untuk selanjutnya untuk kelas kecil, ya. Untuk kelas kecil memperagakan lagu KASIH, ya kan? Ini kan K, ya. Lurus, ya, huruf K. A S I H, seperti itu, ya. Jadi kasih. Yang lagu itu, ya, adik-adik, ya. Nah, yang untuk kelas besar itu buat cerita singkat. Bagaimana adik-adik pernah mengasihi orang lain atau menolong orang lain, ya. Bisa adik-adik. Nah, misalkan seperti ini. Sebenarnya, ya, tidak baik, ya, menceritakan apa yang sudah kita perbuat hal baik, ya. Lebih baik kita mengingat perbuatan orang lain, ya, supaya kita bersyukur, kita berbuat baik juga
sama mereka dan sama orang yang tidak kita kenal seperti itu, tanpa mengharapkan imbalannya, ya. Jadi kalau ini kan disuruh kita menceritakan pengalaman kita bagaimana menolong orang lain. Nah, kalau pengalaman Tante ya yang mau diceritakan dulu waktu di Medan waktu SMA ya. Jadi kan masih kos. Jadi kirim dari kampung kalau bulanannya mau beras apa segala macam, sayur ikan seperti itu kan. Nah, tapi udah mau habis sebenarnya. Tapi ada yang manggil-manggil, maksudnya dari luar. Dek, tolonglah bukan minta uang, tapi minta beras. Gak apa-apa, seberapa gitu kan. Ya itu tergerak, beras kayu kan tinggal dikit gitu, tapi kan udahlah seberapa dikasih gitu kan. Udah, tanpa walaupun tidak mengenal, ya tapi kita kasih. Dan ya itu sudah lewat dan kita tidak mengharapkan imbalannya seperti itu. Nah, adik-adik pernah melakukan hal baik atau menolong orang lain? Boleh diceritakan dengan singkat ya, maupun menolong atau membantu kakak abang, adik di rumah atau papa, mama, siapa yang tanpa diminta bantuan. Oke, bisa kamu ceritakan ya. Nah, demikian untuk kelas besar. Oke, dan kiranya Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu yang senantiasa melindungi kami, memelihara kami, dan saat ini kami telah mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang tuntun kami sehingga kami senantiasa berseru kepadamu dan rindu beribadah, membaca firman-Mu, berdoa setiap hari, sehingga kami senantiasa bertumbuh dalam kasih yang benar, kasih yang sejati, sesuai dengan kasih Tuhan kepada kami. Inilah kami Tuhan, tuntunlah kami, tuntunlah anak-anak sekolah minggu dalam belajarnya yang sudah naik kelas, sehingga mereka senantiasa tetap semangat dan bersyukur buat prestasi yang diraihnya, dan Tuhan juga yang menjagai senantiasa mereka memelihara karakter yang jujur. Dan Tuhan juga berkati orang tua yang mendampingi baik mendampingi sekolah maupun sekolah minggu, biarlah senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang menopang, yang menguatkan. Inilah kami Tuhan, pergumulan kami baik di gereja, di sekolah, di masyarakat, kota Batam maupun Indonesia, bahkan dunia. Biarlah Tuhan yang turut campur, Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat melaluinya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
ayat untuk mengantarkan persembahan diambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Demikian pembacaannya, kita serahkan persembahan kita. Kita tutup ibadah kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang melihara kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai pada saat ini. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu, dan kami dapat mengikutinya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan sukacita, dan belajar untuk mengasihi lebih akrab lagi, lebih damai lagi, dan lebih nyata lagi. Inilah kami Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang berkati, jauhkan dari mara bahaya, dan senantiasa kami mengikuti kehendak-Mu. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.